waktu itu satu BBM. Hello everybody, I'm Millennial. Welcome to Blue Sky Gallery. Hah? Hah? Itu mah gede banget tapi. Rp3.000 kali 2. Ah, 3.000-an. 3.000 kali 11, 30.000. Satu alatnya. Bukan, gedungnya ya. Oh, astaga, kirain alatnya. 25.000. Alatnya murah banget, kan 30.000. Padahal itu videonya sudah beberapa tahun yang lalu, King.
mana sih? beli deui. Tahu di mana? Ada di bungkus plastik dah ya. Sehari itu satu itu kan? Iya, enggak dua kalau batuk. Ditulisnya kalau batuk. Kalau batuk itu boleh dimakan. Dua lah paling banyak. Paling banyak sehari 2 gitu. Terus ini kasihin. Ini ya. Ada 5. Bukan 2 kali sehari. 5 ada 5. Bukan diberikan nasinya udah nggak biru. Hah? Next nasi dan nasinya warna biru. Ya, nasi itu dia. Apa maksudnya bengkel nasi? Saya kalau di sini di depan. Tuh nasi biru, nasinya biru. Beneran? Benar. Aneh banget. Pakai apa ya kalau biar warna biru? Masa pewarna biru? Atau memang pewarna biru? Udah 1 tahun jadi ini. Dua daun kayak ya. Kayaknya nggak ada. September 24 ada itu. Nasi biru, kayak gitu. Ayam biru. Gimana sih? Di Bandung ada. Di Bandung. Jakarta pada mah ya. Tapi memang kayak aku juga belum pernah dengar ayam gedebuk. Ayam biru. Mungkin di Bandung sudah terlalu banyak ayam. Iya. Mana ayam biru kan? 2 tempat gitu dia. Oh beda. Kok yang ayam gedebuknya nggak di review banget ya? Oh di Sulawesi. HL. Sulawesi Selatan. Mobilnya apa hiasan? Enggak, dagangnya di mobil ternyata. Sedianya di mobil, ditanya dagangnya ke bawah. Nasi biru. Tuh di mobil ya. Iya. Berarti dia di pinggir jalan gitu ya? Tolongnya 2023 ya, Lis. Ini nggak banyak ini.
mobil. Dua mobil. Jangan-jangan rame gara-gara nasinya warna biru. Rasanya baru kuat. Kalau kita jual mixway pakai mobil yang boxer gitu, bisa pindah sini ya. Pakai mobil kayaknya pakai mobil boleh nggak? Biasanya mau yang kayak gitu teh mobil van gitu nggak sih? Kayak ada mobil khusus yang nanti didekorin gitu. Kayaknya harus yang di depan nih. Yang di gerianya kan? Yang di depan itu yang banyak layar-layar itu, daerah depan itu yang dekat. Oh, tapi kadang di situ agak sepi. Yang dekat tukang cuci mobil. Oh, iya sih. Iya. Tapi mereka nyalanya malam, tukang makanan. Tapi kayak mixer mah siang-siang juga bisa laku dah. Di situ mah. Oh iya, itu yang depan situ kan dekat sekolahan. Ada sekolahan gitu kan? Iya. Si Mori teh berani ya kayaknya, dia teh ngemasukin ke banyak banget YouTuber. Kayak kalau nonton video siapa ada lagi, Tan Boy Kun aja ada. Iya, pokoknya yang kuliner ini semua dari sini. Nggak kuliner juga ada yang si YouTube-nya teh buat cerita-cerita gitu. Tokyo. Iya. Malah jalan buat mobilnya kayaknya nggak terlalu ramai. Orang semua jalan kaki. Mami mau keren. Sampai itu pergi. Kayaknya mau di dalam lapangan ini. Jadi ada sisanya di sisi darat. Ngerepotin orang, pokoknya yang pada begini mah, yang pada masih bisa main. Kalau enggak mah ngandelin gua mah repot. Mami yang di Bandung aja ya. Gimana? Masih bisa. Kita cover ya. Kong ini bawang kong. Temenin kong mana itu. Ini kita pergi si Jessic. Nanti kalau si Jessic kita ikut ya.
Ini kesini cukup aja deh. Cukup kan? Nah sedikit bikinnya. Besok Ali sama ngkong beli tahu Di dekat depan Raja Wali. situ. Enggak di depan, di pasar, hampir enggak masuk ke pasar di jalan. Kalau hari Minggu memang tukang tahunya buka. ada tahu sama cabai merah udah. Cabai merah dia ada juga atau harus rada ke pasar? Dekat situ ada cabai Tanjung ngomongnya. Sobekin dulu. Hah? Sobekin dulu. Diginiin dulu kan? Iya. Sobek-sobek aja pakai tangan. Kalau nggak disobek-sobek panjang teuing nanti. Barangnya itu dua-duanya jadi cepat gitu. Oh gitu katanya. Enggak, cuman ada yang lagi beli, cuman nggak rame. Iya, tapi kayak dia mah kalau rame juga sebenarnya mah cepet. Cuman mungkin kalau udah kewalahan gitu, GoFoodnya udah ditutup dulu kali sama dia. Soalnya dulu kan pas buka puasa pasti dia rame banget. Teh Korea mah yang itu mah apa? Teh yang itu apa racak Ocha. Ocha mah Jepangnya. Iya. Ini di Jepang kok dia. Teh Korea mah belum tahu. Teh Korea enggak sih. Teh Korea dilihat di itu juga. Maksudnya teh yang khas Korea tuh. Iya, teh Korea teh apa gitu yang daun tapi jangan yang selalu. Teh Korea nanti coba. Apa ya mereka? Mereka jarang nunjukin tehnya soalnya. Kalau makan di rumah makannya mereka juga biasanya tehnya mah teh biasa, teh kita. Atau enggak tehnya yang kayak ada rasa teh beras gitu, tapi teh beras juga bukannya dari Jepang ya?
Engkong jalan ke Ipo Dewi. Ini disimpan dulu di kulkas. Kan dulu ada tahu. Jadi besok tinggal goreng. Goreng. Yang berkuasa atas kehidupan. Ajar kami juga boleh terus merasakan kuasa-Mu itu, sehingga kami juga boleh terus mengasihi-Mu Tuhan sampai akhir kami. Dan kami bersyukur salon melalui pemberitaan firman, melalui penggalan doa Bapa kami yang kami kembali diingatkan, dan juga bagaimana cara kami bersikap terhadap hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami, khusus untuk materi yang kami miliki saat ini. Kiranya kita boleh terus belajar untuk hidup itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami butuhkan. Dan kiranya kecukupan yang ada pada kami boleh dapat mencukupkan para orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Dan saat ini kami pun juga akan menaikkan seruan syafaat kepada sebagai bentuk kasih kami kepada pribadi-pribadi maupun di dalam hidup komunitas kami. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati yang sedang mengalami sakit penyakit, sedang menjalani masa berdiri, maupun juga memiliki keterbatasan dan juga kurang mampu. Ini jangan dipotong dulu, nanti Alin potong ini Buat Ini yang satu gelas setengah lain. buat yang kecil. Oke. Di dalam setiap pribadi-pribadi yang mengalami situasi hidup yang demikian, sehingga mereka pun juga boleh tetap merasakan tangan Tuhan ada untuk mereka melalui orang-orang di sekitar mereka, melalui setiap anggota
situasi tidak seperti yang diinginkan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan siap kami yang hadir di dalam ruang gereja ini maupun yang mengikuti secara online, memiliki pergumulan hidup di dalam mencari pekerjaan, penurunan upah kerja, mencari pasangan hidup, ataupun juga memiliki keturunan, ataupun juga pergumulan dengan suami istri, maupun juga persoalan-persoalan di dalam dunia pekerjaan, ataupun juga bermasyarakat, ataupun juga bagi kami yang sedang bergumul untuk mencari pendidikan tingkat lanjut. Kiranya Tuhan juga boleh menyatakan pertolongan-Mu untuk kami dapat menyelesaikan setiap hubungan yang ada dengan kuasa Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga ketika kami melangkah, langkah itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga mau menyerahkan untuk setiap kesehatan dengan juga situasi pandemi yang masih ada pada kami, yang ada di sekitar kami, kiranya membantu agar boleh tetap memelihara. Dan juga bagi setiap warga negara yang belum terpanggil untuk melakukan vaksinasi, kiranya Tuhan pun juga boleh membantu supaya melalui vaksinasi. Dan kami juga mau menyerahkan untuk waktu-waktu dekat ini juga sudah dimulai tahun politik menuju pilihan presiden. Kiranya pihak pula yang tetap berikan situasi yang kondusif untuk bangsa kami. Berikan hikmat bijaksana Udah mau mulai pemilihan presiden baru. segala apa yang dilakukan dalam politik ini boleh tetap dapat sesuai dengan apa yang memang Tuhan kehendaki sebagai bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bulan ini juga berbulan di DKI Kebon Jati dengan segala pergumulan yang ada. DKI Kebon Jati memutuskan Sekarang mah tahu sutranya dipotongin. AI pada Biasanya ada yang dikotakin, Kurang gitu kan. plastik kecil gini dipotongin kecil-kecil. Mungkin dikotakin menurut dia mahal kan. Nah, aktivis yang berperan Soalnya tadi udah nggak lihat yang ada di dalam kotak sama sekali, tak kupongnya. dan juga umat Tuhan boleh juga terpanggil untuk terlibat di dalam Ya, ini. Mau berarti ini ya. Belum mesis masih ada nih. ada. yang mengajarkan kami berdoa. Mau dibikin Nanti satu aja. Satu. Jangan dua. Sebentar. Tuhan yang terkasih, mari kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati sebagai wujud dari ungkapan syukur kita atas kecukupan yang telah Ya ini pulang kapan? hari ini. Gak apa nih itunya mah babaturan sama negara rawai. Hari ini tuh pagi itu. Enak. Kan dia sekarang teh lagi pada harulin kan kamar keur poe Jumaat atau sini.
Ayeuna teh arulin, kemari ulin. Persembahannya bisa keren banget. Kalau tahu putihnya buat apa? Mau dibikin tahu garam, cabai garam. Kalau tahu cabai garam teh takutnya nanti ditepungin dulu.
Nanti aja barang. Pendeta kan tidak kayak Cimahi. Bukan dari Cimahi. Stikernya jelek banget. Stikernya jelek banget. Oke, kita sudah live. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, mulai lagi di dalam vlog di hari ini gitu ya. Wah, biasanya kalau orang pagi-pagi nggak asik kalau ada kopi. Kalau bisa minum kopi, kita minum teh dulu. Kalau nggak bisa minum teh juga, minum air putih supaya rasanya enak gitu ya. Supaya bangun-bangun tuh biasanya kering. Kenapa kepala badan seseorang selalu dikaitkan dengan aksesoris? Sekali lagi saya katakan bahwa pakaianmu bukan penanda iman. Jangan menyesatkan orang. Kalau kebodohanmu hanya milikmu sendiri, bodoh amat. Tapi pada saat kebodohanmu dituakan, dipaksakan, dijejakan pada jamaahnya, nah, itu masalah. Inilah sudah kemudian sejarah. Saudara Bung Karno bilang, harga diri satu bangsa ketika dia bisa menghargai sejarah. Dia bikin anak sekarang nggak ngerti sejarah. Sampai anak sekarang nggak tahu kalau cutnya Adin itu pakai hijab, nggak ada yang tahu. Kalau dibeli 10.000 pakai kondek gitu. Anak sekarang nggak ada yang tahu kalau Fatimura itu namanya Ahmad Al-Nusri. Itu berikan panggung di masyarakat di mana-mana. Ternyata tidak menjamin seseorang itu menjadi insan. Jadi bagaimana tanpa ilmu orang jadi jadi memang harus dipadukan semua peningkatan keimanan dan peningkatan ilmu pada setiap manusia. Nah, yang terjadi beberapa hari terakhir ini kan keduluan dari para pendakwah agama ini kan merajalela. Sebagai contoh ini, sebenarnya mohon maaf nih, belum saya bicara kayak awalnya saya itu malas untuk berkomentar karena ini begitu receh dan begitu dulu yang luar biasa. Tapi karena ada beberapa sahabat Indonesia yang minta saya memberikan opini, tahu, oke, saya akan memberikan opini. Nggak tahu alasannya apa. Tiba-tiba dia mengatakan Fatimura itu beragam Islam. Yang benar namanya bukan Fatimura, tapi Al-Nusri. Dan mungkin dengan tujuan atau intent menetapkan jamaahnya. Karena ini cuma 1,5 jeruknya jadinya gulanya 5 aja. Perasaan dari keturunannya Fatimura. Yang itu 10 ya. Kemudian muncul lagi video keduluan Jakarta juga. Ini KB ya.
Kalau mau dibuang ininya ini disusun. Tujuan bawajir itu memperpanjang wawasan, memperpanjang jam untuk belajar membaca, bukan hanya apa relevansinya kepahlawanan dari seorang pengrajin yang luar biasa hebat dengan apa seorang Kartini tidak berjilbab tapi kepahlawanannya luar biasa. Kenapa kepahlawanan seseorang selalu dikaitkan dengan aksesoris pakaian? Sekali lagi saya katakan bahwa pakaianmu bukan penanda keimanan. Keimanan bukan wajib, nggak ada tujuan dibandingkan dengan dan terjadi bukan hanya mempunyai keimanan yang tinggi, tapi dia juga mempunyai cinta tanah air yang luar biasa. Nah, tujuan wajib sudah cinta tanah air. Tujuan wajib juga mengatakan ini kan kotak dulu. Tujuan wajib tidak pernah belajar sejarah. Tidak juga dalam sejarah dipahami betul bahwa di sini namanya tidak beragama Islam, juga tidak beragama Islam, tapi dia beragama bangsa asli. Makanya dia mengimplementasikan melawan penjajah dan melindungi tanah pencahayaan. Itu agama yang diimplementasikan oleh orang di dunia manapun. Bagi di Singapura agamanya dia adalah di atas agama-agama yang lain. Jadi kalau jangan diklaim, dikecilkan seorang di Singapura oh beragama ini, beragama itu. Jangan melihat kalau kebodohannya hanya milikmu sendiri, bodoh amat. Tapi pada saat kebodohan ditularkan, dipaksakan, dijejakan pada jamaahnya, nah, itu. Tadi barusan juga saya mendapatkan kiriman dari kelompok-kelompok coba. Ini kan coba ini. Ini kalau kelompok kalian terima. Dikatakan Nabi Muhammad beragama Kristen, nah, marah Pak, saya juga marah. Jadi tolong jangan terus menjadi ketemuan ini kepada sesama dan jangan juga memamerkan kebodohan dan bagi saya ini ketemuan dan kegilaan yang ditutupi dengan juga agama berbahaya. Yang itu tadi berapa nih? 5. Tambahin lagi apa? Aris Aldo juga dibandaran Polri Pasca Lensa. Alhamdulillah, MK telah permintaan 2 orang warga DKI yang minta jabatan Anies diperpanjang. Lagian, belum gitu doang, sisanya bunga tuh. Pemerintah dan DPR sudah sepakat menggelar pemilu pada 2024. Pemilu presiden dan legislatif digelar pada Februari 2024, sedangkan pilkada digelar pada November 2024. Para kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum waktu digelarnya pemilu tadi daerah menjadi gubernur, kemudian juga harus dalam proses ASN yang biasanya belum lagi dia pulang sendiri kalau jadi kepala daerah nanti pulang sendiri pakai ya MK menutup harapan 2 orang warga DKI Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan Anies Baswedan sehingga Anies selesai menjabat gubernur DKI pada Oktober 2022 dan tidak bisa diperpanjang hingga 2024. Tentu saja, putusan itu atas permohonan judicial review yang mengajukan 2 warga Jakarta atau masih diperpanjang
panjang dan Cukup nggak harapan sih? sudah boros. Sidang yang disiapkan di Dewan Cukup. MK, Kamis 7 Juli, Ketua MK mengatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. MK beralasan permohonan itu pernah dilakukan oleh pemohon lain di perkara nomor 15 dari PUU Strip 20 dan dari permohonan berkata memberi diri dan tidak. Dalam permohonannya, kemarin agar masa jabatan Anies diperpanjang. Alasannya, khusus dana DKI Jakarta memungkinkan terdapat skema 2 putaran jika ada pemilihan pertama kandidat tidak menjalani salah satu suara 1 putaran. Jangan 2 putaran membuat sesuatu pemilihan kepala daerah menjadi tanda panjang. Adapun hakim konstitusi akan tidak melihat permohonan Komarudin Jakarta menuntut pembuatan norma baru. Padahal, pada prinsipnya, pembuatan norma baru adalah kewenangan DPR. Tapi juga merujuk pada Undang-Undang Pilkada bahwa tidak ada pilkada sebelum November 2024, pasal 251 ayat 9 Undang-Undang Pilkada. Menurut kesaksian dan Sekarang Ain motongin tahu, Win. gerakan ini melibatkan sejarah penting pemerintahan yang secara nasional terutama di dalam lingkar kekuasaan terdekat Ini tahunya ya. Presiden Joko Widodo. Laporan Ya. Beda tutupnya. Saya meminta SBY, AHY, dan seluruh kader Demokrat meminta maaf pada Presiden Jokowi, kepada bangsa ini dan kepada rakyat ini. Karena pernyataan-pernyataan selama ini selalu mengingatkan kestaraan, ada pernyataan yang membuat gaduh. Jadi sekali lagi meminta maaf secara terbuka. Karena meminta maaf itu adalah sekali Yang semuanya 3 biji artinya aja. permintaan maaf ini jangan dijadikan semacam pernyataan politis. Kubu Partai Demokrat mulai gencar memainkan narasi-narasi opini yang memunculkan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Sekuat-kuat apapun kalian membangun narasi opini negatif untuk menyerang dan memojokkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, maka lebih kuat dari itu kami akan bangkit membela beliau. Cinta kami untuk Presiden Jokowi tulus apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Urusan fitnah, urusan hujat-hujat yang tidak berbeda selalu menjadi kita selalu mengembangkan menjadi PG kita terhadap yang lain, seputar terhadap yang lain. Fitnah takkan pernah bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? AHY dan SBY dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kasus apa? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dilaporkan ke Bareskrim Polri. Keduanya dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan menyebarkan fitnah kepada pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melakukan intervensi kepada Partai Demokrat. Sekjen Garda Demokrasi 98 Aswar Furpudiyama meyakini laporan terhadap SBY dan AHY ke Bareskrim Polri bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mengedepankan tudingan fitnah, informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian saat terjun ke dunia politik. Kita tidak boleh mentolerir sebuah tindakan semacam itu karena tindakan itu merupakan tindakan yang bisa menciderai demokrasi yang sudah dibangun dengan baik, kata Aswar Kamis 8 April 2021. Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah membawa sejumlah barang bukti yang dapat menguatkan laporannya terhadap SBY dan AHY ke Bareskrim Polri. Kami sudah membawa barang bukti lengkapnya, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan tidak pernah pergi pemerintah pergi dengan mengambil alihan kekuasaan di Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan PSK Muldoko. AHY mengatakan mencerna gejala di Partai Demokrat yang dinilai oleh Menkumham bernada menuding tersebut pada media wajar. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Menkumham Yasona Lawli yang bentrok dengan AHY. Lantaran media surat panas seolah-olah pemerintah mengintervensi kepemimpinan Partai Demokrat,
Pasalnya namanya selaku Menko Maritim pernah bertemu dengan tidak pernah menuju siapapun. Justru kami mengharapkan klarifikasi atau konfirmasi ketika kami menjatuh oleh tubuh PSP Mojokerto. Kita mendapat kejelasan memang PSP bermain sendiri karena hanya dalam satu meja yang disediakan oleh kapasitas pada pukul 2021 malam. Diduga fitnah pemerintah SBY dan AHY dilakukan oleh Barreskrim Polri. Ada sup jagung mau. Demokrasi melaporkan ex-presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY nomor SBY nomor 30 2022. Biasa mau sup jagung nggak? Mau makan roti mau? Mau nggak? Enggak. Di rumah apartemen sejak Dan kasih mas dari kemarin pas ini pakai berkali-kali. Bumi masuk ke rumah terbang. Ingat, buminya nanti panas jadi di dalam rumah. Halo guys, jumpa lagi di Kuak. Cobain dulu. Kita semua ikut berdebat atas wafatnya Bapak Menteri Pendayaan Bapak Kebudayaan Pak Cahyokumolo. Dan sekarang pastinya Pak Jokowi mulai mendebat soal siapa sih yang bakal beliau tunjuk untuk gantiin Pak Cahyo. Nah ini pasti menarik banget. Soalnya mulai beredar nama-nama favorit warga plus 62 sebagai calon Menpan RB kita yang baru. Tapi guys, ini ada kemungkinan besar Nanti tahunya yang ini kalau udah digoreng. Menpan kader senior di PDI Perjuangan. Makanya sudah hadir bisa dipastikan kalau Menpan RB yang baru bakal berasal dari PDI Perjuangan juga. Jadi makan dulu itu karena supnya. Ibu Mega ini pemimpin tertinggi di PDI Perjuangan, maka yang masuk ya, kadang tahu. Pak Jokowi bakal ada diskusi di ibu ini. Selama ini semua kader PDI Jangan satu-satu, banyak yang banyak. termasuk Pak Jokowi sebagai presiden, Sok yang mereka banyak. kan pengurus partai Kalau nggak lama. oleh Ibu Mega tentunya. Nah sekarang kita mau bahas nama-nama kader PDI Perjuangan yang katanya nih bakal ganti almarhum Pak Cahyokumolo. Partai Bantai ini emang sudah banyak banget kader yang potensial, gak kekurangan stok lah ya untuk jadi menteri. Tapi dari nama-nama itu siapa kira-kira yang paling berpeluang? Nah di sini kita mau bahas nama-nama mereka dan juga peluang mereka untuk terpilih. Pastinya kita juga bakal bahas langkahnya Pak Ahok untuk jadi menteri. Yuk simak terus hanya di Kuak Kulit di 2045 TV. Kalau ada masuk ke minyak, ininya harus dipecah-pecah gitu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu nama calon menteri Pan RB kita. Yang pertama yang masuk duluan adalah bukan Pak Ahok. Itu yang paling pokok. Dan itu sudah saya buktikan silahkan menyelesaikan tugas meskipun hanya setahun lebih, tetapi dengan tinjau. Dimana kita lihat BPJS itu dari divisi 30 triliun diumumkan di 2021 kan produktif 18,5 triliun. Kalau misalnya kemudian Bapak jadi Kayaknya sekarang udah lumayan. dan kemudian banyak orang lihat ya memang Pak Terawan tidak cukup memiliki kemampuan memberikan, tapi pada waktu itu apa ada kontrol? Itu ya tergantung orang yang memilih. Saya selalu bekerja apa kesempatan saya, baik dengan menteri maupun saya sebagai orang pilih 18 tahun. Saya tidak akan mampu selama saya tahu untuk melawan hal menurut saya tidak patut dan saya akan bekerja dulu dengan apa yang saya lakukan. Memang
menyelesaikannya. Soal waktu tidak ada masalah, mau 5 tahun, setahun, kan tidak ada itu hanya masalah. Tetapi kita selesaikan dengan baik, itulah apa yang akan jalan sebagai menteri kesehatan? Udah, saya merasa bahwa ya visi presiden apa ya bisa terjadi. Saya paling fokus ya apa visi presiden. Visi presiden kan waktu itu 1 BPJS 30 visi lagi dan 2021 Januari 2021 mampu provinsi 18 April yang rumuskan mereka. Yang kedua, harga obat waktu itu kan turun jadi 49%. Ada di Indonesia, di Indonesia. Alat kesehatan kan hanya tadinya TKPN-nya 10%. Nanti diharapkan kurang dari 10%, diharapkan 2024 30%. Kan sudah sampai 35%. Entah alasannya karena pandemi atau apa, kenyataannya penggunaan TKPN alat kesehatan kan sampai tercianjur jalan untuk kemudian dokternya supaya mereka lebih aktif supaya ada di depan Allah dan itu terjadi dengan baik. Jadi visi Bapak Presiden sudah kita laksanakan. Yang keempat, visinya apa waktu itu? Stunting. Nomor 1 kalau stunting dibebankan kita sendiri rasanya berat, sampai sengaja kita KBN itu. Sekarang ada di kita tinggal Kementerian Kesehatan dan sebagainya yang supportnya. Jadi ya, kalau kita merasa mampu di atas, merasa tidak mampu dan itu akan menjadi prinsip sehingga saya mampu selesaikan ibaratnya 4 visi yang baik. Kalau masalah pandemi seluruh dunia sama, yang tidak impactnya pada ekonomi bagaimana. Kalau selama impactnya pada ekonomi itu baik, ya berarti kita berhasil. Pak, kenapa? Jadi ketika Bapak ikut diri panel itu, buat Bapak ya sudah, ini memang sudah saya sudah selesai. Iya, buat saya begitu, karena itu amanah. Jabatan itu amanah. Saya sudah selesai akan saya buktinya apa? Saya jadi tentara harusnya sampai detik ini belum pensiun. Saya pensiun baru nanti September 2022 ini. Tapi artinya kan saya masih belum pensiun, tetapi saya rela pensiun. Karena kan ada amanah baru jabatan yang datang, maka saya harus konsisten dengan apa yang harus saya lakukan. Pak Terawan setelah tidak jadi menteri, Bapak kan namanya ada sebagai kalau kita buka Portugal kalau saya tahu ya. Spanyol. Oh, Spanyol. Habis itu nggak jadi. Itu nolak perintah presiden ya Pak? Ya, tetapi ada sesuatu yang saya harus selesaikan, yaitu saya harus menyelesaikan vaksin utama. Kalau itu nggak saya kerjakan, saya merasa susah. Karena saya yakin bahwa vaksin itu yang bisa beberapa besar. Pak, Bapak itu kan susah ya. Sebelum jadi menteri, Bapak sendiri sudah bermasalah dengan itu. Tahu-tahu 2019 di periode kedua, Presiden alih-alih memilih menteri kesehatan yang lain, mengumpulkan menteri kesehatan yang bermasalah dengan ikatan seperti Indonesia. Yang tinggi Lalu kemudian Bapak tidak lagi di rata, Bapak diamanatkan menjadi dipecat saja, alih-alih menjalankan sebagai dubes, Bapak dengan vaksin Nusantara itu juga kontroversi. Bapak ini memang Saya selalu meyakini